Ya, nah di sini kita mulai dari yang pertama pendahuluan terkait dengan pemrograman internet ya. Nah di sini ya deskripsi perkuliahan ya intinya ya saat ini teknologi internet dan website itu menjadi kebutuhan utama. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa semua sektor bisnis, edukasi maupun pemerintahan memanfaatkan website sebagai alat promosi, tukar informasi dan juga lainnya ya. Jadi berdasarkan data World Wide Technology, berdasarkan surveinya bahwa website aktif sekarang ini ada 88,2% menggunakan HTML, 95,6% menggunakan CSS atau Shading Style Sheet, dan 95% menggunakan JavaScript dan PHP untuk sisi server. Nah, untuk pembahasan mata kuliah tentang pemrograman internet, yaitu akan membahas mengenai teknologi yang pertama itu adalah pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP ya sebagai pilar fondasi pembuatan website. Sebenarnya teknologi web itu banyak ya pemrograman internet untuk sisi server ya, tidak hanya PHP ya, ada Django, ada Ruby on Rails ya. Django dengan Python-nya itu framework Python, ada Ruby on Rails ya. Tapi PHP ini bahasa pemrograman web sejuta umat, banyak digunakan oleh programmer, banyak digunakan oleh instansi pemerintah baik itu swasta maupun negeri ya. Dan sebenarnya tidak, selain PHP ada juga .NET, ada juga Java dan lain sebagainya. Tapi kemudahan PHP itu adalah bahasa pemrograman yang open source dan banyak digunakan dan juga banyak dipelajari dan dipakai ya. Nah, jadi di sini sebagai awal mula kalian belajar teknologi pengembangan pemrograman internet, yaitu kalian belajar PHP ya. Nanti untuk tingkat lanjut ya kalau kalian ada rezeki bisa ngambil kursus tentang .NET ataupun Java Server Page ya. Nah, seperti itu atau ASP ya. Nah, itu juga sama teknologi dari pemrograman internet dari sisi server ya. Nah, sebenarnya walaupun eh, teknologi server yang berbeda-beda bahasa pemrogramannya tadi seperti disebutkan PHP, .NET, tapi untuk bahasa pemrograman di sisi client side itu tetap sama ya. Di sini kita gunakan HTML, CSS dan juga JavaScript ya. Ya, teknologi pengembangan web juga banyak ya. JavaScript bahkan memiliki framework sendiri, ada yang disebut sebagai Node.js, sekarang ya AngularJS dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu framework dari teknologi JavaScript ya. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari juga kalau kalian sudah memiliki basic yang bagus di dalam JavaScript ini sendiri ya. Nah, ini untuk deskripsi perkuliahan ya. Nah, ini aturan perkuliahan ini sifatnya fleksibel ya. Untuk pertemuan perkuliahan dengan sistem daring online, nanti kalau presensi kalian akan diberikan pilihan apakah kalian mengikuti perkuliahan secara live session, datang langsung nonton perkuliahan, atau mengikuti rekaman dari saya, itu dibebaskan. Tapi keduanya itu dianggap hadir oleh saya. Jadi kalau misalnya suatu saat pada saat perkuliahan pemrograman internet ini kalian berhalangan hadir, misalnya ada kendala teknis ya, pemadaman bergilir, mati lampu misalnya, ataupun koneksi internet yang enggak stabil, kalian habis kuota. Nah, silakan kalian bisa untuk tidak mengikuti live sesi dan hanya mengikuti menonton dari rekaman saja, itu dibolehkan ya. Atau ada alasan lain, misalnya kalian pertama ada keperluan mendadak, keperluan keluarga yang mendesak yang tidak bisa kalian tunda misalnya ya, ataupun ada hal-hal yang organ lainnya yang sangat penting ya, boleh itu tinggal mengikuti video rekaman dari saya saja ya. Jadi sifatnya fleksibel ya. Nanti saya anggap bagi mereka yang mengikuti perkuliahan secara live session ataupun nonton video rekaman, itu saya anggap proses belajar dan anggap hadir dalam perkuliahan. Jadi kehadiran itu bagi saya uh, tidak terlalu di tidak terlalu masuk ke dalam hitungan penilaian ya. Bagi saya mahasiswa itu hadir atau tidaknya yang penting dia bisa
menangkap proses pembelajaran dan bisa mengimplementasikan dari pengembangan teknologi pemrograman internet ini ya. Nah, ini untuk penilaian setiap nanti pertemuan dari saya itu nanti akan ada selalu tugas ya, teks harian yang nanti akan kalian upload ya di Spada ya, nanti dikumpulkan ya. Ini ya sebesar 30% lah tugas harian. Jadi tidak ada kuis bagi saya, yang penting itu tugas harian masuk semua ya dari setiap pertemuan. Ya masing-masing pertemuan pasti nanti ada tugas harian. Nah, UTS ada 30%. Nah, ini UTS sifatnya nanti masih ada UTS praktikum dan konsep teori ya. Ini sebanyak 30%. Santai saja sih karena pemrograman internet ini bukan suatu kuliah yang terlalu sulit ya kalau menurut saya pribadi. Dan juga nanti ada ujian akhir semester ini. Kalau di sini pemrograman internet nanti ada project base ya. Ini nanti akan dibentuk tugas besar per kelompok ya. Jadi silakan nanti kalian di beberapa pertemuan selanjutnya menyusun kelompok. Nah, nanti saya kasih tema ya tentang proyek pengerjaan tugas besarnya. Yang pertama itu bisa untuk proyek tentang pembuatan atau istilahnya itu adalah membuat prototipe website departemen kita atau prodi kita ya, prodi Depilkom misalnya ya. Dan juga nanti ada proyek lainnya yang nanti dikerjakan secara kelompok ya untuk atau kuliah pemrograman internet ini ya. Nah, ini untuk aturan perkuliahan. Nah, nanti mekanisme tugas besar pengganti UAS nanti akan saya sampaikan seperti apa ya. Nah, ini sistem perkuliahan ini menggunakan media online. Ya, ini kita di sini saya biasanya menggunakan Spada ya, kalau Google Classroom sudah jarang digunakan. Dan ini di Spada kalian mungkin beberapa sudah ada yang mengenroll ke kelas saya, silakan masuk ke sini di kodenya 2021 semester, terus nama mata kuliah pemrograman internet B, info pemakainya itu adalah kode kuliah IK212 dan singkatan nama kuliahnya itu pemrograman internet ya. Silakan nanti mengikuti kelas saya. Jadi nanti materi perkuliahan itu ada semua di Spada ya. Dan mungkin untuk perkuliahan saya bisa mengadakan live sesi atau record atau rekaman ya. Jadi kalau misalnya nanti saya juga ada keperluan ya, nanti kalian saya minta untuk melihat rekaman saja dari saya ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan inilah, sesuai dengan kondisi saya. Kalau misalnya saya lagi ada kesibukan atau ada keperluan juga nanti saya kasih rekaman untuk perkuliahan ya. Nah, yang selanjutnya ini rencana pembelajaran ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk RPS-nya. Nah, ini bagi yang memang sudah sering belajar pemrograman web ya, ini sangat basic sekali ya, tapi bagi yang belum yaitu harus belajar dasar-dasarnya dulu, belajar fundamentalnya dulu supaya nanti bisa mengembangkan aplikasi berbasis web ya. Nah, pertemuan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan peraturan perkuliahan dan pengenalan HTML dasar ya. Lalu di sini ada HTML form ya. Dan memang ini perkuliahan pemrograman internet kalau lihat silabus yang di UPI itu memang dipadatkan ya. Ya karena sebenarnya kalau yang lebih bagusnya itu untuk HTML dan CSS mungkin ada satu mata kuliah sendiri ya, misalnya desain website atau apa ya, tapi karena di UPI kurikulumnya sudah disusun dan cuma ada satu perkuliahan pemrograman internet ya, jadi semuanya ini digabungkan ya. Jadi yang pertama itu kalian nanti belajar bagaimana membuat pemrograman web di sisi klien dengan menggunakan HTML ya. Jadi nanti kalian belajar sintak-sintak bahasa pemrograman HTML yang perlu kalian ketahui apa saja ya. Terus dari HTML dasar ini kalian nanti diminta untuk membuat HTML form ya. Jadi intinya untuk pemrograman dasar internet itu kan kalian diminta untuk bisa mendesain atau merancang suatu tampilan website ya. Tampilan website itu kan beragam ya. Kita ketahui kalau website itu kayak website sosial media atau website yang
sistem informasi itu kan membutuhkan suatu form untuk proses insert, edit, delete ya untuk data atau kita kenal dengan istilah CRUD ya. Nah, itu juga perlu dipahami ya. Nah, setelah HTML kita belajar pengenalan dasar CSS. Ini saya buat satu pertemuan saja karena CSS ini juga ini lebih kepada bagaimana kita mempercantik tampilan website ya dengan Cascading Style Sheet. Jadi nanti tampilan web kita menjadi lebih gimana ya, lebih bagus, lebih rapi, ada nilai estetikanya gitu ya. Nah, di situ kita belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan CSS dengan HTML ya. Dan selanjutnya pertemuan 4 ini pengenalan dasar JavaScript. Nah, ini JavaScript juga banyak digunakan ya, misalnya selain untuk form validation, manipulasi form ya, ataupun untuk manipulasi proses beberapa di tampilan HTML dan lain sebagainya ya. Nah, nanti dibahas di pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan 5 ini membahas mengenai pengenalan PHP ya. Ini adalah bahasa pemrograman untuk server side ya. Nah, di sini nanti kita belajar bagaimana memprogram menggunakan bahasa pemrograman PHP ini ya. Pertemuan 6 itu nanti membahas PHP dasar, apa saja fungsi yang perlu kalian ketahui seperti percabangan, seperti tipe data, percabangan ya, pengulangan, array list dan lain sebagainya. Nah, nanti itu belajar lagi di PHP dasar. Dan lalu pertemuan 7 ini belajar bagaimana kita mengkoneksikan PHP dengan database server yang disebut MySQL ya. Nah, ini database standar biasanya yang umum digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya open source dan cukup lumayan menengah ya, tidak, walaupun bukan untuk skala besar ya. Kita belajar yang disebut sebagai PHP dan MySQL ini. Jadi untuk proses select dari tabel menampilkannya ke web itu kayak gimana, mengentry data dari web ke server kayak gimana, mengedit dan mendelete-nya seperti apa, nanti prosesnya bahasa pemrogramannya dibahas di pertemuan 7 ya. Nah, nanti ujian tengah semester dan materi yang nanti akan diujikan itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk membuat suatu soal berdasarkan studi kasus ya. Nanti berdasarkan materi yang sudah saya bahas di pertemuan 1 dan pertemuan 7 ya. Nah, itu untuk pertemuan selama pertemuan 1 sampai 7 ya, sampai UTS ya. Nah, yang selanjutnya untuk rencana pembelajaran lanjutan, yaitu pertemuan 9 nanti ada PHP Advance ya. Nah, jadi selain PHP Basic dan CRUD nanti belajar tentang PHP Advance. Nah, jadi untuk tingkat lanjut dari bahasa pemrograman PHP sebelumnya seperti apa. Pertemuan 10, 11 ini membahas Object Oriented Programming di dalam PHP ya. PHP itu ada yang prosedural, yang terstruktur, ada juga yang object oriented. Nah, kita belajar di sini bagaimana penggunaan class di dalam PHP ya, dan juga proses penggunaan metode, function dan lain sebagainya juga di pertemuan 10, 11 ya, dan juga bagaimana nanti membuat koneksi CRUD dengan menggunakan PHP OOP ya di pertemuan 10 sampai 12 ya. Nah, selanjutnya itu nanti kalian di pertemuan ke-13 ya, itu nanti kalian belajar tentang PHP dan juga Ajax ya, atau kita asynchronous JavaScript ya. Jadi nanti kalian belajar bagaimana memanipulasi form, ya, bagaimana nanti sinkronisasi dan insert proses menampilkan data, mengenter data dengan menggunakan Ajax ini ya. Nah, pertemuan 14 nanti di sini kita membahas mengenai pengenalan PHP framework ya. Ya, tadi seperti misalnya kode igniter, CI, YII ataupun Laravel ya. Ini itu 3 PHP framework yang memang saat ini sedang hot topics ya, sebanyak yang digunakan ya. Nanti itu akan dibahas. Dan pertemuan 15 nanti diminta untuk mengeksplorasi masing-masing framework ini secara per kelompok ya.
Nah, nanti ada ujian akhir semester itu diganti oleh tugas besar per kelompok. Jadi ada studi kasus yang nanti saya berikan. Mahasiswa diminta mengembangkan suatu aplikasi web, bisa website yang dalam membuat suatu CMS untuk website, content management system, bisa menggunakan framework yang dijelaskan tadi, bisa juga menggunakan native atau PHP tanpa framework ya. Nah, terusnya itu nanti bisa juga di studi kasus lainnya banyak yang nanti akan saya berikan. Nah, nanti satu kelompok bisa mengerjakan tema yang maksud saya beberapa kelompok bisa mengerjakan tema yang sama, tapi outputnya kan tentu akan berbeda gitu ya. Nah, ini jadi nanti rencana pembelajaran dari pemrograman internet ini selama kurang lebih 1 semester ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau silakan, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin yang sudah sering belajar PHP, belajar HTML, ini tinggal merem aja ya, tinggal ngelihat, wah ini materinya sudah pernah dipelajari ya, jadi tinggal mengulang saja. Walaupun nanti mau nonton rekaman saya atau mau datang di sesi live session sesi, silakan aja, yang penting nanti mengerjakan tugas yang saya berikan aja ya. Nah, ini tapi bagi yang lain yang ingin belajar dari awal silakan ya, kita nanti saya strukturnya pokoknya seperti ini ya. Jadi pertama kali kita belajar untuk pemrograman internet di sisi klien dulu ya. Setelah sisi klien selesai, kalian setidaknya bisa merancang tampilan webnya terlebih dahulu, layoutnya, baru nanti kita belajar sisi servernya, yaitu sisi logiknya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Silakan. Halo, halo. Ya Pak, izin mau tanya Pak, Ya, silakan Fadli. untuk tugas mingguannya atau tugas hariannya nanti itu sama kayak Alko nggak Pak? Jadi nyambung dari setiap minggunya gitu Pak? Ya, kayak setiap minggunya nyambung, tapi nggak sebanyak Alpro sih Fadli gitu. Paling nanti kan kalau Alpro itu kan betul-betul melatih logika gitu ya Fadli ya. Kalau ini sih paling di satu tugas itu cuma satu studi kasus, nggak banyak soal kayak Alpro gitu Fadli gitu ya. Tapi emang nyambung sesuai dengan masing-masing pertemuannya ya. Jadi nanti kalau pertemuan 4 itu saya bahas JavaScript, maka nanti ada tugas JavaScript yang nanti saya berikan. Tapi materinya sudah saya terangkan dulu di kelas gitu. Jadi nanti tinggal kalian ngerjakan hand on lab-nya lah istilahnya ya. Kalian tinggal mencoba dari apa yang sudah saya jelaskan. Tinggal saya kasih contoh kasus yang lebih spesifik misalnya seperti itu Fadli ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terus ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin selain Fadli? Bapak izin bertanya. Ya, gimana Putri ya, silakan. Untuk aplikasi, kira-kira ada aplikasi yang perlu diinstal terlebih dahulu, Pak? Oh ya, nanti saya bahas ya di sini sebenarnya. Nah, ini konten perkuliahan ya di pengenalan internet, klien dan server, tools dan pemrograman internet ya. Nanti Putri saya bahas ya. Dan sebenarnya kalau nanti dibahas lebih lanjut ya, tapi di sini saya kasih cuplikan saja bahwa untuk ngoding di dalam pemrograman internet itu kita tidak butuh tools khusus sebenarnya ya. Kalau kalian mau ngoding pakai Notepad biasa juga bisa gitu ya. Cuma ya kembali lagi ke kenyamanan ya. Ada beberapa tools yang memang menyediakan beberapa semacam kode snipe gitu ya. Jadi kalau kita ngoding kita lupa tag kode program internet misalnya HTML, JavaScript atau CSS, nah, nanti muncul clue-nya. Nah, kayak gitu. Jadi ini lebih kepada kenyamanan kita. Dan pemrograman internet ini pemrograman yang istilahnya itu simple dan mudah dipelajari ya, dan sangat gampang gitu dibandingkan dengan ya pemrograman C kan kita harus menginstal Dev C++, harus menginstal compiler-nya kayak GCC ya. Nah, kalau pemrograman web sih enggak, tapi nanti kalau khusus yang HTML, CSS dan JavaScript ya. Nah, tapi nanti untuk PHP dibutuhkan yang namanya web server. Nah, biasanya web server yang umum itu pakai SAM, pakai WAM ya. Itu nanti saya sudah buatkan video instalasinya, jadi silakan digunakan ya.
Dan untuk SAM dan WAM ini untuk beberapa versi, untuk Windows ada, untuk Linux ada, macOS ada. Jadi silakan install sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, di sini jadi tidak ada tool spesifik sih Putri gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti paling banter nanti akan saya jelaskan tools apa yang biasanya umum digunakan ya. Silakan kalian boleh milih saja sesuai dengan kenyamanan kalian ya. Tidak ada harus seragam, harus pakai ini, tidak ya. Itu tergantung dari kenyamanan dan biasanya kalian menggunakan apa, ya itu bisa digunakan. Ya biasanya juga ada kayak kalau zaman saya dulu sih Adobe Dreamweaver ya, cuman Dreamweaver itu sekarang kayaknya udah nggak terlalu populer ya. Dreamweaver itu bisa untuk web design, juga untuk apa ya, untuk coding, tapi makin ke sini juga makin sepi penggunanya, banyaknya sekarang itu kayak Visual Studio Code ya, ada juga yang bawaan kode Igniter itu saya lupa, ada Code Lobster ya kalau nggak salah yang tool editornya ya. Jadi banyak sih sebenarnya di internet untuk uh, tools editor untuk pemrograman internet ya, itu ya Putri ya gitu. Itu ya. Baik, Pak. Ya Terima jadi kasih. ya. Nah, ini untuk bahasan konten perkuliahan. Yang pertama di sini saya membahas mengenai internet dan website dulu ya, pengenalan saja dan pengenalan tentang klien dan server lah. Terus nanti membahas mengenai tools dalam pemrograman internet apa saja yang digunakan. Dan di sini membahas pengenalan HTML dan dasar dari HTML ya. Nah, ini bahasan pertama mengenai pengenalan internet dan website ya. Ya, kalian sudah ketahui bahwa internet ya itu berdasar dari interconnected network, secara harfiah artinya jaringan yang saling terhubung ya. Nah, intinya di sini adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global menggunakan paket protokol internet TCP/IP ya untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan private, public, akademik, bisnis, dan pemerintahan lokal ke lingkup global. Ya, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan juga jaringan optik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini kita berkomunikasi melalui media sosial, melalui um, teknologi lainnya. Ya, seperti Zoom saat ini juga menggunakan internet. Ya, kita terhubung ke dalam internet ya untuk bertukar informasi dari segi data, ya, video, audio, dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya dari internet ini kita kenal sebagai website. Ya. Nah, ini website ini adalah sebuah kumpulan halaman yang berisikan informasi tertentu yang dapat diakses oleh orang banyak melalui internet. Ya. Website dapat dibuka dengan menuliskan URL atau Undefined Resource Locator atau alamat website di browser ya. Oke, contoh untuk alamat website UPI kalian bisa mengakses di https://www.upi.edu ya. Ya, jadi nanti kalau diakses kalian mungkin bisa lihat tampilan homepage websitenya seperti ini ya. Misalnya ini website fakultas, ini misalnya website pribadi saya untuk bisnis, untuk usaha ya. Di sini adalah website untuk fakultas kita ya, FMIPA, ini website UPI ya. Nah, ini contoh-contoh website. Nah, yang kita tujukan di sini adalah di pemrograman internet itu kita bisa merancang website atau membuat sistem informasi atau aplikasi berbasis web ya, karena teknologi saat ini yaitu teknologinya berbasis client server ya. Keuntungan utama kita menggunakan aplikasi berbasis web itu kita tidak perlu lagi menginstal aplikasinya. Cukup kita install browser, buka URL alamatnya, kita langsung masuk ke alamat yang dituju atau yang kita inginkan ya. Nah, itu untuk contoh pemrograman internet outputnya ya. Beda halnya kalau kita menginstal aplikasi misalnya yang dibuat pakai Java, nanti ada graphic user interface-nya jadi .exe atau dibuat pakai .net, kita harus install dulu ya, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih ribet ya. Makanya kalau lihat sekarang banyak sistem informasi yang dikembangkan menggunakan aplikasi web ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh website yang sudah kalian ketahui dan kalian sudah sering melihat dan menyaksikan untuk web ya.
Nah, itu terkait dengan internet dan website. Nah, selanjutnya ini adalah klien dan server ya. Nah, pada dasarnya klien ini merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun komputer yang sama ya. Nah, intinya server akan menyediakan pengolahan aplikasi dari segi data, keamanan, dan juga data kliennya tersebut. Ya, jadi intinya klien server ya gambarannya seperti ini. Kalau kita mengakses website itu kita berada di sisi klien ya. Kalau misalnya saya mengakses www.upi.edu berarti saya adalah seorang klien yang mengakses website-nya UPI. Nah, website-nya UPI tersebut disimpan di dalam server ya. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Direktorat TIK UPI ya, di situ banyak server di mana disimpan disimpan websitenya UPI itu di server tersebut ya, dalam bentuk HTML atau PHP ya. Nah, yang bisa mengaksesnya itu ya ini yaitu semua pengguna internet di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya, berdasarkan domainnya ya, berdasarkan domain ya, domainnya itu kita ketikkan www.upi.edu, maka keluarlah di browser kita tampilan websitenya UPI ya. Nah, itu yang disebut konsep klien dan server ya. Nah, jadi intinya server itu kan berbagai macam jenisnya ya. Ada yang server yang sifatnya private ya. Ya, misalnya contoh server UPI yang hanya diakses oleh yang bisa mengaksesnya ya pegawai UPI ya, pegawai Direktorat TIK, dia bisa ya, dan juga yang mengaksesnya juga publik ya. Nah, selain itu kalau kalian lihat kan ada penyedia jasa server yang menjual hosting dan domain ya. Jadi kalau kalian nanti mau buat website pribadi ya, mau buat blog atau apa, ya mau kalian jualan promosi produk kalian ya, atau mau jualan jasa kalian, misalnya kalian punya bakat di bidang pemrograman internet, kalian bisa buka konsultan kecil-kecilan untuk level mahasiswa, misalnya cari klien pengembangan web dan lain sebagainya ya. Tinggal beli saja hosting dan domain, itu kan ada cukup murah ya, yang setahun ada yang sampai yang cuman 200.000 setahun ada ya, tergantung jenis bandwidth yang dan juga kapasitas yang diberikan ya. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah belajar pemrograman web, ingin buat ingin buat usaha ataupun ingin membuat suatu sistem informasi berbasis web ya, bisa ya dilakukan seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih ilustrasi klien dan server ya. Jadi nanti kita belajar bahasa pemrograman web, kita belajar di sisi kliennya dulu, yaitu menggunakan HTML, CSS dan JavaScript, dan juga nanti belajar pemrograman di sisi server yaitu dengan menggunakan PHP ya. Nah, ini seperti ini ya ilustrasinya. Nah, ini keuntungan klien dan server, artinya menyimpan big data melalui arsitektur ini. Klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar ya. Jadi intinya dengan konsep adanya klien dan server, semua data disimpan di server ya. Selama ini kalian ngelihat situs web yang dinamis, kayak misalnya kayak situs UPI yang tiap detik ada berita terbaru, update berita terbaru, kan itu datanya disimpan dalam database ya, yang disimpan di dalam MySQL ataupun menggunakan database lain. Nanti kita akan belajar, dan itu semua disimpan di dalam server ya. Selain itu menaikkan kinerja ya, dengan konsep client server pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data ya, berupa informasi. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada suatu server yang multitasking ya. Nah, selain itu biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil ya. Penggunaan client server memungkinkan pengguna tidak perlu membeli hard drive untuk menyimpan data ya. Jadi intinya dengan menggunakan konsep client server, semua data disimpan terpusat
ya di dalam server ya. Apalagi sekarang ada cloud ya, sama hampir sama konsepnya seperti itu ya. Mengurangi biaya komunikasi antar pengguna ya, dan konsisten untuk memulai konsep ini. Database yang diberikan akan meningkatkan konsistensi data karena suatu dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan ya. Nah, server storage hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar ya, dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data ya. Jadi intinya pemrograman internet ini di sini kita akan belajar bagaimana mengcoding, membuat aplikasi web dari sisi klien dan juga dari sisi servernya ya. Dan yang saya ingin tanyakan di sini, kalian semester ini sudah belajar basis data belum? Halo? Ada Bapak mata Ada ya? kuliahnya tapi baru perkenalan. Oke ya, sama jadi perkenalan. Jadi nanti ada korelasinya lah ya. Nanti di sini cuman saya nggak akan cuma di mata kuliah ini tidak akan mendalam membahas seperti di mata kuliah basis data ya, di pertemuan nanti yang entry data ke MySQL pakai PHP ya, itu nanti akan dijelaskan untuk proses select, insert, edit dan delete ya. Hampir seperti database manipulation-nya lah ya. Nah, ini keuntungan client dan server ya. Ini selanjutnya saya bahas tool dalam pemrograman internet ya. Ini silakan kalian bisa pakai Notepad++ ya. Ini silakan nanti di-download di link ini ataupun install Visual Studio Code ya sebagai tools editor nanti selama kita melakukan coding. Bahkan seperti yang saya katakan tadi ya, ngoding pakai istilahnya itu pakai Notepad biasa juga bisa ya, yaitu yang disebut sebagai programmer pro ya. Karena ya kalau Notepad++, Visual Studio Code kan kita dimanjakan dengan yang namanya kode snipe ya. Misalnya yang namanya programmer kan tidak semua ingat sintak ya, saya juga kan demikian. Misalnya saya masih agak lupa lagi, lihat kode snipe muncul, oh ya ini gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kita kode program itu jangan dihafalkan ya, karena beberapa versi nanti muncul terus buat apa ngapalin kode program, yang penting alurnya yang kita pahami ya. Yang penting logikanya yang kita harus tahu gitu ya. Nah, ini tools yang biasanya umum digunakan ya, silakan nanti kalian eksplorasi. Untuk install Visual Studio Code gampang, tinggal next saja. Notepad++ juga sama ya. Dan ini namanya pemrograman web tidak membutuhkan prosesor ataupun memori yang cukup besar ya, karena ringan. Pemrograman internet itu tidak seperti saya ngajar mobile programming menggunakan Android Studio, itu butuh spek yang tinggi untuk menginstal Android Studio-nya, dan ada beberapa mahasiswa kakak tingkat kalian yang memang kesulitan ya menginstal Android Studio karena spesifikasi laptopnya yang enggak sesuai dengan spek minimum yang diminta Android Studio ya. Tapi pemrograman internet ini ringan ya, jadi tidak perlu khawatir kalian kalau ingin belajar pemrograman internet karena sangat mudah gitu ya. Nah, ini tools yang dalam pemrograman internet yang bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, oke, sampai sini sebelum saya masuk ke pengenalan HTML, ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Halo, halo. Halo, Bapak, boleh. Ya, gimana? kan tadi sebelumnya Bapak bilang akan ada tugas kelompok. Nah, untuk teknis kelompoknya itu nanti dibagikan oleh Bapak atau? Kalau tugas kelompok itu, kelompoknya saya bebaskan ya, tapi total kelas tuh di sini ada berapa sih? Putri, halo? 44, Bapak. 44 bisa ya, satu kelompoknya 5 orang cukup ya. Ya Putri ya, maksimal 5 orang gitu. Baik, Bapak. Ya, jadi cukuplah saya rasa ya. Jadi nanti teknisnya seperti itu. Untuk
Kelompoknya diatur saja oleh kalian, silakan ya, tapi yang penting maksimal 5 orang. Tapi nanti untuk temanya itu nanti ditentukan oleh saya, tinggal kalian memilih saja tema yang nanti mau kalian kerjakan, gitu ya. Ya seperti itu ya Putri ya mekanismenya ya. Jadi nanti pas tugas besar ada presentasi dari setiap masing-masing kelompok, dan nanti kelompok yang lain bisa menilai juga, selain penilaian dari saya ada penilaian dari rekannya ya tentang produk dan presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Jadi setiap kelompok, misalnya kelompok 1 nanti presentasi dinilai oleh kelompok 2, 3, 4 dan lain seterusnya ya, sampai bergilir ya, prosesnya demikian ya. Ya, bisa paham Putri gitu? Bisa, Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Oke, yang lain ada lagi? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana gimana? Oh ya udah, Akmal dulu aja. Silakan. Ya, Akmal gimana, Mal? Nggak apa-apa, Dewa aja dulu. Ya, sok siapa dulu, sok. Baik, Pak. Tadi kan Bapak menyinggung bahwa ya kayak yang butuh instalasi itu setidaknya Visual Studio Code sama Notepad++ gitu ya, Pak. Nah, terus saya sempat lihat di Spada ada satu yang Bapak sangani, yaitu link web server exam gitu ya, Pak. Oh, itu pakai SAM sih nanti itu, Akmal. Nanti kalau kita mau nginstal PHP, kalau kita mau belajar PHP ya, itu SAM itu web servernya, Akmal. Jadi nanti pemrograman web yang berbasis PHP itu tidak akan jalan kalau kita tidak menginstal SAM-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti itu sih nanti kalau pas pertemuan ke berapa gitu ya, setelah membahas tentang PHP gitu ya. Nah, nanti baru kalian menginstal itu ya gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Terus ya, selain Akmal, ya siapa lagi? Tadi Dewa, Pak. Oh ya, tadi Dewa ya, Dewa. Terus Akmal gimana, Mal? Ini sih Pak lebih kayak ke studi kasus sih Pak, tentang keamanan web server gitu. Semisal gitu Pak, ada suatu influencer gitu Pak. Namanya Salman lah katakan. Semisal dia mau membuat suatu portofolio berbasis web data lah gitu. Nah, dia membuat domain gitu kan. Lalu dia hosting gitu. Cuman Akmal tuh pernah ngelihat ada kan yang nge-hosting itu yang 80.000 yang kata Bapak katakan tadi. Malah ada yang promo itu gratis domain plus SSL ID web host gitu, atau si security layer-nya apa lah gitu. Pokoknya protection lah gitu, Pak. Nah, apakah dari harga-harga hosting yang yang disajikan dengan murah itu bisa menjamin keamanannya, Pak? Soalnya kan kalau sampai bocor gitu kan cukup bahaya juga. Ya memang keamanan itu suatu hal yang ini ya, karena sebenarnya di pemrograman ini tidak dibahas detail Akmal mengenai keamanan, mungkin nanti oleh Pak Rizky ya di keamanan sistem informasi ya. Sebenarnya ada beberapa layer untuk keamanan itu ya, selain memang yang pertama itu nanti juga diajarkan tapi lebih ke basics ya, untuk bagaimana kita pertukaran data untuk menghindari ini. Yang paling sering dilakukan itu untuk web itu adalah SQL injection atau defect ya. Jadi nanti misalnya mengganti tampilan website dari HTML, kadangkala ada beberapa yang iseng menampilkan gambar-gambar jorok ya di beberapa situs pemerintahan, mungkin karena kesal dengan suatu aparatur sipil negara tertentu ya. Nah, itu untuk menghindari semacam itu bagaimana ya, misalnya untuk selain masalah domain juga yang memang perlu diperhatikan itu adalah Akmal untuk mengirim data ya, terutama kita di web itu kan pakai metode post, metode get. Nah, itu bagaimana kita bisa mengenkripsi data pada saat proses mengirimnya tersebut gitu, Akmal. Nah, nanti akan dijelaskan juga sih di perkuliahan ini, mungkin di pertemuan nanti di PHP Advanced ya, untuk proses mengirim data ya, terutama yang itu yang sangat krusial, karena yang setahu saya untuk hal-hal yang bisa kena itu adalah masalah SQL injection gitu ya. Nah, SQL injection itu ya walaupun kita menanggulanginya dengan menggunakan SSL atau Secure Socket Layer pakai yang ujungnya ada S-nya, HTTPS ya. Ya cuman celah itu masih ada gitu ya. Tadi kembali lagi pertanyaan Atmal, apakah yang harga domain super murah itu aman atau tidaknya gitu ya. Ya kalau misalnya website kita hanya website
hanya menampilkan informasi profil, blog dan lain sebagainya sih masih aman-aman saja sih kalau menurut saya sih Akmal. Tapi kalau website kita yang sudah standarnya kayak e-commerce ya, ada data pelanggan, nah ada data transaksi, nah itu yang perlu diperhatikan ya, itu karena nah itu kan data transaksi itu ada record kayak nomor kartu kredit ya, nomor data-data pribadi penting lainnya. Nah itu kalau menurut saya sih nggak worth it kalau menggunakan domain yang murah kayak gitu Akmal gitu. Mending cari domain yang harganya tinggi dan juga review dari penggunanya banyak dan memang digunakan oleh perusahaan yang punya e-commerce gitu Akmal ya. Ya begitu Akmal gitu ya. Ya Pak. Ya. Pak, berarti memang Dirjen Pajak pun sampai kayak Telkomsel pun sempat ada ini Pak ya, kasus pembobolan website juga sih ya Pak. Berarti memang nggak menjamin berarti ya Pak? Ya memang banyak faktor sih, kita bisa lewat faktor logik ya, bisa faktor logik ataupun faktor ya logik itu misalnya melalui serangan internet, serangan hacker ya, ataupun faktor fisik ya. Kadangkala gini, yang namanya kayak perusahaan vendor kayak ya perusahaan kayak Telkom gitu ya, Telkom ataupun perusahaan kayak bukan perusahaan atau instansi pemerintah, instansi swasta, kalau mau buat program itu larinya dijatuhkan ke vendor, ke konsultan. Saya dulu pernah kerja di konsultan ya, jadi programmer web buat sistem informasi ya. Jadi saya tahu data-data internal perusahaan. Misalnya dulu saya pernah di proyeknya Telkom gitu ya. Saya tahu data IndiHome pelanggan ya. Karena saya juga langganan IndiHome, saya tahu nomor kode IndiHome saya, bisa ngecek oh di situ ini adalah log aktivitas saya. Nah, saya bisa ngelihat data IndiHome yang lain ya, data IndiHome pengguna yang lain ya. Lognya ini buka situs apa aja ya, data-datanya apa saja. Nah, itu kadangkala yang perlu kita awasi juga itu adalah pegawai vendor yang mengerjakan project. Bisa aja punya niatan jahat kan, misalnya saya punya niat jahat, data itu saya ambil aja, saya copy, terus saya jual kan. Nah, jadi ada dua kemungkinan sih Akmal ya, bisa melalui serangan dengan metode hacking gitu ya, bisa juga ya proses pada saat dia tender project yang ada data-data yang misalnya data pribadi yang sifatnya rahasia kebongkar ya, bisa seperti itu Akmal gitu. Jadi karena selama ini proyek-proyek IT di pemerintah itu tidak dikerjakan langsung oleh pemerintahnya, oleh misalnya Telkom. Telkom punya misalnya dia ngembangin website, ngembangin sistem informasi apapun, itu bukan pegawai Telkom yang mengerjakan, tapi dialihdayakan atau disebut di-outsourcing-kan, ditangani, dikerjakan oleh vendor. Vendor ini ya kita sebut kayak konsultan. Nah, di Bandung banyak lah konsultan, di Jakarta juga banyak konsultan lah yang menangani proyek-proyek di Telkom gimana gitu. Nah, seperti itu Akmal gitu. Ya. Halo. Iya, Pak. Ya, jadi makasih banyak, Pak. Ya, jadi memang banyak faktor ya, kemungkinan bisa dari ya bisa dari keamanan webnya yang kurang aman ataupun bisa dari internalnya ya. Oke, ini Salman, silakan mau nanya apa Salman? Mau tanya apa berkaitan dengan tugas. Katakanlah nanti tugas UTS ataupun UAS tuh, berarti gimana ya? Kalau misalkan UTS, berarti itu apakah sampai si websitenya terbit dan bisa dicari di Google atau bagaimana, Pak? Enggak. Jadi enggak perlu untuk UAS UTS juga, enggak cukup jalan di lokal aja dulu, di lokal host, enggak sampai di upload ke hosting lah ya nanti. Cuma nanti lain perkara lagi, kalian membuat prototipe yang berjalan di lokal host aja, itu udah masuk penilaian saya gitu ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Ya, ada lagi mungkin? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Nur. Ya, jadi buat tugas itu apakah kayak Alpro lagi bikin video terus step by step atau gimana, Pak? Enggak, kalau di sini kalau pengenalan dalam web itu saya mengirimkan langsung produk jadinya aja, karena
nge-running dari program pemrograman internet ini lebih mudah daripada nge-running yang Alpro. Alpro mah kan harus ngecek satu-satu, harus buka dev C++, harus nge-compile dulu gitu. Ya, itu lebih mudah sih menurut gitu. Jadi nggak perlu lagi, tinggal kasih aja produk akhirnya ke saya gitu. Ya. Iya Pak, makasih Jadi Pak. tidak perlu dibuat video dan lain-lain, kecuali kalau kayak mata kuliah mobile programming memang saya minta buat video karena running satu program mahasiswa itu cukup lambat juga ya untuk emulatornya jalan ataupun di live device gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Untuk Jonas. yang tugas itu kan berarti kan produk jadinya Pak. Nah, Yang mana? kan Yang tugas harian gitu Pak. Oh iya ya. Berarti nanti dikumpulkan dalam bentuk zip ya Pak? Gak usah dalam bentuk ininya aja dalam bentuk .html-nya atau .php-nya nanti ya Nas. Ya, jadi berarti tidak perlu pakai aset-aset gambar gitu ya Pak? Ya kalau misalnya ada banyak ya satu folder aja ya benar. Kalau banyak itu dikirim aja zip-nya gitu benar Yohanes gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak asetnya nanti saya minta ya dikirim aja satu folder dalam bentuk zip. Lupa sih ya, sorry ya gitu ya. Itu ya Yohanes ya, kecuali misalnya kalau satu kasus yang dia nggak butuh banyak aset ya tinggal dikirim aja satu halaman aja gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Halo, ada lagi? Pak, Ya, izin gimana? bertanya Pak. Ya silakan Pak. Kan perihal terus ya Bapak menyarankan ada dua ya, yang Notepad++ sama VS Code. Nah, misalkan kita pakai di luar dua itu apa boleh Pak? Boleh, saya membebaskan. Siapa ini tuh namanya? Ya, jadi saya membebaskan, terserah kenyamanan kamu aja. Kamu terbiasa pakai apa gitu. Silakan bagi yang belum kenal dengan tools ini, silakan mau coba dari yang saya rekomendasikan atau apapun, ini berdasarkan kenyamanan aja. Kalau pakai yang saya katakan juga, kalau pakai Notepad biasa aja juga bisa ya, nggak masalah gitu. Kalau males install yang lain juga gitu ya. Gitu. Jadi saya sih fleksibel aja. Ini tidak mewajibkan harus install apa gitu ya. Ini ya, dan untuk web server juga nanti silakan saja sesuai dengan yang sering kalian gunakan ya, mau pakai SAM yang saya rekomendasikan, mau pakai WAM atau ada yang terpisah Apache dan MySQL-nya terpisah, silakan gitu ya. Jadi bebas aja, yang penting nanti kalian bisa menjalankan programnya gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, ada lagi mungkin? Ya. Ada lagi yang lain yang ingin disampaikan, yang ditanyakan? Ya, nah ini kita mulai saja ya waktu itu pengenalan HTML. Ya, di sini saya jelaskan ini HTML, ini singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Ini adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web ya. Jadi HTML menggambarkan struktur halaman web. Nah, HTML ini terdiri dari serangkaian elemen, nanti akan saya jelaskan. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan suatu konten tertentu ya. Nah, contoh dokumen HTML sederhananya seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan di sini apa sih ini HTML head ya, body dan juga HTML ya. Nah, ini penjelasan di sini ya. Di sini ada doctype HTML. Nah, doctype ini mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML ya. Elemen HTML ini adalah elemen root dari HTML. Elemen head ini berisi informasi meta tentang halaman HTML. Elemen title ini menunjukkan judul untuk halaman HTML. Nah, ini body untuk mendefinisikan tubuh dokumen ya, memuat semua konten seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain sebagainya. Elemen H1 atau H1 ini mendefinisikan heading besar, dan elemen P ini mendefinisikan tentang paragraf ya. Nah, ini untuk contohnya ya, di sini saya share screen ya.
Sudah muncul semua yang Visual Studio Code-nya di kalian? Ya, nah di sini kita misalnya ingin membuat project baru ya, tinggal file kita arahkan dulu nih open folder misalnya ya data praktikum. Nah di sini misalkan ya, pilih select folder. Yes. Oke, save saja. Oke, ya kita pilih yes trust ya. Nah di sini sudah kita diarahkan ke directory, kita buat saja misalnya biasanya diawali dengan index.html ya. Nah di sini kita tinggal coding langsung ya. Nah di sini untuk HTML ya selalu dimulai seperti ini. HTML ya. Nah selalu pakai tag seperti ini ya. Nah di sini untuk buka, tutup. Nah di sini pertama kita buat head dulu ya. Nah di sini, nah ini head ya. Jadi nah selanjutnya di sini setelah head ini strukturnya seperti ini, kita pakai indentasi body ya. Nah di ini seperti ini ya. Nah di sini misalkan kita ingin buat misalkan title ya. Nah slash title misalnya di sini halaman web pertama saya katakanlah ya. Nah ini seperti ini ya. Nah di sini di body. Nah di sini kita misalkan ingin tambah katakanlah H1 itu untuk menampilkan title atau judul ya. Nanti akan ada ukurannya ya. Misalnya ini judul website saya ya. Nah, selanjutnya di sini misalnya paragraf ya. Oke. Nah, ini misalnya ini paragraf pertama. Nah, sini misalnya ini paragraf kedua. Ya, kita Ctrl S saja ya. Ini kita open. Masih nggak bisa, kita ke sini dulu ya. Kita untuk melihatnya tinggal buka saja ini. Ya ini kan ada index.html, ini tinggal open with saja ya. Nah, kalian lihat ya jadinya seperti ini ya. Jadi nanti cukup simpel untuk menjalankan web, tinggal double klik saja di file index.html yang tadi saya buat ya. Nah, ini di sini yang ditampilkan di dalam browser itu bukan kodenya tapi output hasilnya ya. Misalnya tadi perintah saya ini judul website kan tadi saya kasih perintah H1 ya atau H1. Jadi dia nanti menampilkan judul title yang besar seperti ini ya. Nah, di sini ini tadi saya tulis ini paragraf pertama. Nah, ini paragraf kedua ya. Kalau kita balik nanti ke kode lagi. Nah, output dari kode tadi itu adalah tampilan yang web tadi ya. Nah ini bentar. Kalau di dua gini kelihatan nggak oleh kalian? Atau hanya tampil kodenya aja? Nah, ini hanya tampil yang kodenya saja Pak. Nah ini kalau gini kelihatan nggak? Ya Pak, sudah kelihatan kedua-duanya. Nah jadi kelihatan kedua-duanya ya. Nah di sini bentar ini. Nah ini seperti ini ya. Jadi saya ngetik halaman ini head title halaman web pertama, maka muncul di tab sini ya. Ini halaman web pertama saya ya. Dan yang selanjutnya saya ketik di sini di dalam body ya. Itu saya ketik H1 ini judul website saya. Nah, muncul yang di sini ya. Dan P ini menyatakan paragraf ya. Ini paragraf pertama. Nah, memunculkan seperti ini ya. Ini paragraf pertama ya. Dan ini paragraf kedua yaitu di bawahnya ya. Nah, kalian lihat bahwa penulisan sintak HTML sangatlah mudah ya diawali oleh
kurung siku buka ini, kurung tutup ya, selalu diakhiri oleh slash tag ya. Nah, ini untuk yang HTML ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kita kembali lagi ke slide ya. Bentar. Oh, ini saya. Nah, ini mana? Oke ya. Tadi ya mendefinisikan paragraf dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu elemen HTML didefinisikan oleh tag awal, beberapa konten akhir dan tag akhir ya. Tadi ya, jadi elemen HTML itu diawali oleh siku buka ya, nama tag name-nya, siku tutup ya, konten di sini ya. Dan di sini kasih slash tag name-nya ya. Nah, elemen HTML ya adalah segaranya mulai dari tag awal hingga tag akhir ya. Nah, ini contoh untuk yang menampilkan judul. H1 itu menampilkan judul yang hurufnya sangat besar ya. Nah, untuk yang P ini menampilkan tentang paragraf ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di situs berita ada paragraf yang panjang ya, kayak keyword, nah itu gunakan ini tag P ya dan slash P ya. Nah, ini ya, ini apa yang disebut sebagai HTML elemen ya. Nah, ini HTML elemen ya, ini emang ada yang diawali oleh seperti ini start tag, dan ada end tag-nya, ada akhir tag-nya. Ada juga yang tanpa diawali, misalnya ini seperti BR. Nah, BR ini kalau kalian kembali lagi ke code di sini ya. Nah, itu BR ini ibaratnya itu dia ini. Ibaratnya itu untuk BR ini adalah ini apa tuh? Nah, untuk BR ini misalnya untuk spasi ke bawah ya. Nah, ini kita kasih seperti ini BR. Nah, ini adalah tag HTML tunggal ya. Nah, ini jadi nanti kalian bisa lihat di websitenya ya. Kita tinggal refresh saja F5. Nah, ini perbedaannya, jadi dia ada space ke bawah ya. Nah, ini kalau gini kita hapuskan ya. Nah, di sini, nah ini kita tekan F5. Nah, ini dia kembali ya. Nah, itu contoh yang untuk yang website tadi ya, untuk yang BR tadi ya, bentar ya. Oke, bisa paham sampai sini? Halo. Bentar. Halo, bisa paham semuanya? Bisa paham? Bisa, Pak. Ya itu ya untuk PR. Nah, nanti kita perlahan-perlahan ya sambil saya bahas juga ya. Nah, di sini ini kita di sini ya, apa itu elemen ya, dan web browser ya. Nah, ini web browser ini semua mendukung support untuk HTML ya. Nah, browser tidak menampilkan tag HTML-nya, tapi menampilkan hasil akhir untuk dokumennya. Ya, tadi kalian sudah melihat contohnya ya. Nah, contoh yang ditampilkan di dalam browser itu ya seperti itu ya. Nah, ini struktur halaman di dalam HTML seperti yang saya jelaskan tadi ya. HTML diawali dulu dengan sintak HTML ya, ini seperti ini. Ya, diawali dengan HTML dan selalu ditutup oleh slash HTML ya. Ini permulaan untuk membuat dokumen HTML supaya bisa dibaca web browser ya. Nah, yang selanjutnya itu kita simpan head ya. Nah, nanti head ini bisa menyimpan untuk judul dari web page kita apa, dari page kita apa. Di sini kita sebutkan di dalam title ya, dan slash title. Nah, baru di sini adalah body. Nah, body ini adalah fungsinya untuk menyimpan tag-tag HTML lainnya ya. Nah, ini contohnya tadi saya memberikan untuk tentang judul ya, title. Nah, ini title di dokumen tadi ya. Dan ini tentang paragraf ya, dan ini tentang paragraf pertama, ini tentang paragraf kedua ya.
Nah, itu adalah struktur di dalam HTML, HTML itu sendiri ya. Nah, ini ya kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi, nah ini kalau kita lihat kan secara full ya. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini kalau di kode ya. Nah, ini untuk awal mula kita panggil ini ya, pasti nanti diakhiri dengan ini ya, jangan lupa ya. Nah, ini kalau tanpa ini misalnya kita delete di sini ya, kita lihat di browsernya kayak gimana, tetap kebaca ya, cuman hasilnya nanti itu dari segi kaidah pemrogramannya kurang tepat gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Nah, ini untuk HTML ya. Untuk HTML untuk permulaan dasarnya kalian mengenal dokumen HTML ini seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Yang ingin ditanyakan untuk kurang paham. Ya, ini struktur utama dari halaman HTML ya. Nah, ya Andika, silakan Andika. Pak, kalau saya melihat sering ada yang doctype itu apa ya, Pak? Oh ya, doctype ya. Nah, tadi saya lupa di sini. Ini ya. Doctype ini hanya ini sih Andika ya, kalau di sini kan ada doctype HTML. Ini opsional ya, boleh ada atau tidak. Ini hanya menjelaskan bahwa ini adalah sebuah dokumen HTML ya. Sebenarnya kita bisa pakai ini juga, nggak pakai ini juga nggak masalah gitu ya. Browser tetap membaca dokumen kita gitu ya Andika ya. Jadi ini opsional ya, bisa ada atau tidak gitu Andika ya. Oh iya, siap. Ya, Hatur nuhun, Pak. ya. Oke, ada lagi gitu, silakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau HTML itu case sensitif atau enggak ya, Pak? HTML dia sejauh ini sih kalau menurut saya dia ini case sensitif juga sih, Yohanes. Tapi nggak ngefek juga sih. Tapi rata-rata script perintah di dalam HTML itu huruf kecil semua gitu ya. Tapi ya rata-rata untuk tag ya. Nah, baru isinya kamu bisa gunakan uppercase atau huruf besar huruf kecil juga nggak masalah gitu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Muhammad Akmal. Ya. Pak, kalau untuk HTML yang awal sama yang terakhir itu yang slash HTML itu ada perbedaan nggak? Atau ada value tersendiri? Yang mana yang ini? Yang mana ya, ini? Sama yang terakhir. Soalnya kalau misalkan ini kan satu struktur Pak. Kalau mau buat dua gitu, itu harus tulis lagi nggak HTML? Ya kalau dalam suatu halaman page itu ya, jadi untuk HTML satu aja gitu. Satu page aja gitu. Siapa sih namanya tadi? Yang nanya tuh. Halo. Nah, Akmal ya. Akmal satu page itu hanya memuat satu page HTML aja Akmal gitu. Jadi HTML awal dan slash HTML ini gitu ya. Jadi body block itu hanya strukturnya seperti ini gitu Akmal gitu ya. Dan nggak bisa kita ngasih ada dua page HTML. Nah itu dua page HTML mending dibuat terpisah aja gitu Mal ya. Ya kecuali di body. Nah di body ini boleh banyak tag HTML ya, nanti dicontohkan lah. Pokoknya aturannya dalam penulisan script HTML itu ya di sini ya, ini diawali ini dan diakhiri oleh ini ya, kecuali kalau kamu mau buat baru lagi misalnya di sini tinggal folder misalnya ini, misalnya about.html ya. Nah, di sini ada dua file. Nah, di sini kita buat lagi aja. HTML. Nah, seperti ini ya. Nanti buat struktur yang sama ya. Di sini ini menjelaskan apa misalnya ya. Head. Ya, nah di sini seperti ini ya. Nah, oke, body lagi di sini ya. Ya, nah seperti ini ya strukturnya tuh ya. Jadi nah, body di sini, head misalnya ini title. Nah, title sampai title. Ya, misalnya ini halaman
profil saya. Ya, di sini kita kasih misalnya H1, misalnya ini profil saya ya. Nah, nanti tinggal dijalankan saja di ini di foldernya ya. Oke, tinggal buka saja pakai. Nah, jadi nanti muncul lagi seperti ini ya. Ini profil saya. Nah, ini halaman indeks, halaman pertama ya. Ini halaman profil misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk nanti kalau mau menyimpan file HTML di sini harus dinamakan .html ya, supaya bisa dibuka oleh web browser gitu ya. Belakangnya harus ada nama ya. Nah, ini kan about.html. Jadi ekstensinya belakangnya itu .html atau .htm gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke ya. Paham ya gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tuh. Ya. Nah, ini kita masuk ke dasar HTML dulu ya. Nah, ini tadi doctype ya. Nah, deklarasi doctype mewakili jenis dokumen untuk membantu browser menampilkan halaman web yang benar ya. Itu tidak hanya boleh muncul sekali di bagian atas HTML ya. Dan ini intinya deklarasi doctype ini harus sensitif ya, artinya dia peka huruf besar ataupun huruf kecilnya ya. Nah, ini deklarasi doctype untuk HTML ya seperti ini ya modelnya ya. Ini sebenarnya sifatnya opsional ya, boleh ada boleh tidak, intinya dokumen browser juga masih tetap bisa membacanya gitu ya. Nah selanjutnya ini HTML heading ya. Nah ini heading di sini ya, jadi ini fungsinya untuk menampilkan judul atau title dalam bentuk huruf besar ya. Nah, ini ada H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6 ya. Kalau ini kita coba di sini misalnya. Ya, ini headingnya kita tambahkan misalnya ya. Ini misalnya H2, kita ganti H2. Set saya kan ini H1 ya, kita tulis sini H2. Di sini misalnya kita ganti sini H3. Nah, ini H4. Ini H5 bisa katakanlah. Ya misalkan ya. 2, 3, 4, 5 katakanlah 6 ya. Nah, kita lihat di webnya seperti apa tampilannya. Ya, ini bentar. Coba kita refresh ya. Nah, muncul ya. Nah, ini kalian bisa lihat perbandingannya ya, bentar. Saya stop screen dulu. Ya. Supaya lebih enak. Ya, yang di sini kalian bisa melihat ya di sini bagaimana untuk yang format H1 ya. Nah, H1 di sini lebih besar ya jadinya. Jadi di sini untuk judul H1 lebih besar. H2, H3, H4, H5, H6 ini jadi lebih kecil ya.
H ini singkatan dari heading ya. Heading itu kalau kalian ngetik di Word kan suka menampilkan tentang ini ya, tentang apa tuh, tentang judul, title ya. Jadi semakin kalau H1 yang paling gede, title-nya H2 sedang, 3 sedang, 4 sedang, 5 kecil, 6 lebih kecil ya. Jadi nanti kalian bisa lihat perbandingan tentang H1 ya. Oke ya, nah itu tentang headings ya, atau menampilkan judul ya. Jadi diawali seperti ini, H1 dan slash H1 ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, HTML paragraf ya. Nah, di sini HTML paragraf ya tadi. Nah, di dalam paragraf juga sebenarnya kita bisa mengkombinasikan dengan ini ya. Misalnya di sini ini paragraf pertama saya misalkan ya. Nama saya misalkan katakanlah Erlangga. Nah, di sini saya bisa tambahkan ingin menampilkan huruf bold ya. Kita tambahkan saja tagnya B ya. Nah, saya inginkan menampilkan misalnya Erlangga huruf bold dan ini huruf italik ya. Nah, untuk italik ini kita bisa tambahkan misalnya I ya. Nah, di sini /i ya. Nah, seperti ini ya. Jadi paragraf ini untuk memberikan teks panjang ya dalam bentuk suatu paragraf ya. Jadi ini untuk menampilkan paragraf ya. Nanti kita lihat di browser. Nah, ini ya. Nah, kita refresh. Tekan F5 saja dan nanti kalian lihat di sini ya. Di sini tadi nama saya jadi huruf bold ya, dan tadi huruf italik jadi miring ya. Nah, itu jadi di dalam satu tag HTML bisa menggunakan konsep nested HTML ya. Dalam artian bisa ditambahkan juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita ingin membuat di sini jadi italik juga bisa, tinggal kasih I ini jadi dalam I ya. Nah, jadi nanti bisa lihat di webnya ya. Nah, jadi seperti ini halangan mana-mana tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi yang tadi yang title kedua menjadi miring ya, atau menjadi italik ya. Nah, itu ya. Jadi di dalam HTML ini kita bisa memberikan nested HTML ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sedikit saya kasih komen juga ya di sini ya, supaya nanti kalian tidak bingung. Ini komen ini adalah menampilkan head ya. Nah, ini menampilkan, nah ini body. Nah, ini supaya saya kasih komen saja supaya ini menampilkan H1, ini menampilkan heading ya. Nah, di sini, nah ini kita kasih slash akhir ya, akhir. Nah, ini kalian kalau di dalam script HTML ini yang kita sebut sebagai komen ya. Nah, nanti si web browser tidak akan membaca ini sebagai tag HTML, tapi hanya membaca sebagai komentar saja ya. Di sini kita kasih paragraf ya. Nah, di sini nampilkan paragraf ya. Nah, ini slash sini akhir menampilkan paragraf ya. Nah, ini ya.
Nah, struktur dari HTML ya seperti ini, gitu ya. Oke, itu contoh pertama untuk heading dan juga paragraf gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Oke ya, jadi bisa dipahami ya untuk sampai paragraf sampai sini ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini untuk HTML link ya. Nah, ini HTML link didefinisikan dengan tag A dan ada href. Nah, ini contohnya seperti ini ya, Bapak ya. Nah, link ini ada yang link ke website ya, ada pun yang link ke internal halaman page yang kita buat. Tadi kan saya sudah buat yang halaman about ya. Sini misalnya untuk menampilkan link. Nah, ini kita kasih ref. Nah, di sini kita kita kasih, misalkan tadi kita ingin menampilkan about.html ya tadi. Nah, ini misalnya link ke halaman about ya. Nah, ini di bawahnya. Nah, di sini saya ingin menampilkan link ke halaman website UPI misalnya ya. Nah, bisa kita tinggal kasih ini aja. Nah, ini kita ganti jadi https ya, www.upi.edu ya. Nah, ini link ke halaman website UPI katakanlah. UPI ya. Nah, jadi seperti ini ya, menampilkan link, dan di sini kita akhiri misalkan ya, komen lagi. Nah, untuk di sini kita lihat misalkan ya. Nah, ini kita masuk ke halaman about ya, misalnya kita klik kanan. Nah, jadi nanti ngelink ke halaman HTML yang sudah tadi saya buat ya, HTML kedua. Nah, ini untuk pindah halaman ya. Kalau ini ke website UPI misalnya kita klik kanan, open in new link type, otomatis masuk ke alamat URL-nya UPI ya. Nah, ini ya contoh untuk HTML ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Halo yang lain mudah ya, masih mudah ya gitu ya. Ini HTML dasar ya, jadi ini untuk menampilkan link ya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk menampilkan image ya. Nah, ini basic di dalam menampilkan HTML ya, bagaimana kita menampilkan suatu image ya di dalam HTML ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini contohnya seperti ini ya, misalnya kita kembali lagi ke code kita ya. Nah, di sini untuk katakanlah di sini ini untuk menampilkan, kita tambah lagi komentar ya, menampilkan image ya. Nah, di sini sama juga ya, image itu img src, image src ya, ada alt, ada info ya, di sini ada white ya, ada juga height-nya ya. Nah, di sini ya. Dan image itu kan hanya single quote ya. Nah, beda dengan yang untuk paragraf atau href, dia menggunakan double quote ya. Nah, ini untuk image itu hanya satu quote saja, sebenarnya tidak perlu, ini juga tidak masalah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini image src ya. Nah, ini kita belajar di sini kalau kita punya aset image ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Yohanes ya. Ini nah muncul foldernya. Halo muncul ya. Muncul, Pak. Nah, di sini kita buat saja new folder misalnya untuk menyimpan image ya, kita tulis assets ya. Nah, di sini
Kita enter saja. Nah, misalnya saya udah mendownload gambar ya. Ini ada 2 gambar, saya copy, terus saya simpan lagi di sini ya. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Nah, ini kita tinggal panggil saja ya di mana asetnya kita simpan ya. Misalnya ini kita rename terlebih dahulu. Nah, di sini kita kalau kita mau copy, nah di sini kita tuliskan nama folder direktorinya, terus tadi nama file, nah slash. Nah, ini langsung enaknya pakai kode editor itu kita tidak perlu lagi mengetik nama file kita ya, nama folder, langsung saja slash. Misalnya kita ingin tampilkan ini ya. Width-nya kita atur saja, mungkin lebar tingginya sebesar ya kita katakan saja untuk 550 px atau 500 kali 500 ya, ini px itu dalam satuan pixel ya. Nah, H-nya juga sama, katakanlah 550 px. Ini alatnya misalnya gambar pertama misalnya. Gambar 1 saja ya. Oke, kita save. Kita lihat di browser ya. Mana tadi? Oke, ini close dulu. Nah ya, jadi nanti muncul seperti ini ya, halaman image ya, jadi menampilkan gambar ya. Nah, ini gambar yang tadi sudah saya download ingin ditampilkan di web page ya. Nah, seperti ini ya. Ini memang belum terlalu rapi karena kita belum belajar CSS, dan nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan juga bagaimana membuat layout web page yang lebih rapi ya. Tapi ini pengenalan dulu basic sintak-sintak dasar yang perlu kalian ketahui gitu ya. Nah, oke, bisa kita pindah lagi ke page yang ini ya. Di sini kita kasih BR saja ya biar ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, adapun kita bisa menampilkan image misalnya di luar dari aset kita. Ini contohnya misalnya masih dari, misalnya saya ingin menampilkan dari websitenya UPI, katakanlah gambar dari image-nya websitenya UPI ya. Misalkan di sini kita buka tadi website UPI. UPI, sorry, tinggal klik saja sini ya. Nah, link ke website UPI. Nah, kita lihat open image in new tab misalnya ya. Nah, di sini ya ada image Isola misalnya, ini kita save aja di sini. Kita nggak, tanpa perlu menyimpan gambar, kita tinggal sebutkan saja linknya. Ini kita copy saja ya. Terus kita pindah ke sini. Nah, ini gambar 2 katakanlah. Ya. Ini kita kasih script PR. Nah, ini kita balik lagi ke browser kita. Ya. Nah, di sini, nah lihat di bawahnya ini kita sudah mengambil dari image dari browser UPI ya. Jadi dari websitenya UPI. Jadi kita nggak perlu mendownload image-nya, cukup kita copy link-nya saja dan tampilkan di halaman page kita ya. Nah, itu ya cara menampilkan page image ya. Oke, sampai sini ya bisa dipahami ya untuk menampilkan image sederhana ya. Nah, itu ya contoh bagaimana kita menampilkan suatu image di dalam halaman dokumen HTML kita ya. Nah, selanjutnya ini style ya. Nah, ini style ini kita bisa gunakan untuk beberapa tema tertentu ya. Misalnya kita ingin membuat tulisan, membuat apapun ya. Nah, di sini misalnya kita bisa membuat style yang berbeda untuk masing-masing tag HTML ya. Nah, ini misalkan kita mau kasih warna ya. Misalnya contoh nih, misalkan di sini kita ke code lagi ya. Nah, di sini di style misalnya di sini saya kasih
paragraf dengan style lah katakanlah. Ini dulu sebentar. Ini biar ini paragraf dengan style misalnya ini ya. Nah, di sini saya kasih seperti ini misalnya. Misalnya saya ingin kasih background di tulisan ini ya. Ini kita tinggal tambahinnya saja atribut style. Nah, ini bisa kita kasih background color. Ya, nah di sini bisa kita pilih ya enaknya menggunakan Visual Studio Code ini blue misalkan. Nah, langsung ya di sini style blue misalkan. Di sini kita ingin ganti misalnya font color, kok nggak salah ada nggak ya, ini ada font. Oh, ini color saja ya kok tidak salah. Color kita pilih ini misalnya. Oh, ini untuk color. Kita pilih yang ini ya. Nah, jadi stylenya seperti ini ya. Jadi background colornya blue, colornya kita isi dengan warna putih misalkan ya. Kita lihat di websitenya. Nah, kita refresh. Nah, ini muncul di bawah ya. Nah, ini paragraf menggunakan style. Nah, ini jadi warnanya jadi warna biru dan dilapisi oleh teks warna ya, di tulisannya colornya berubah menjadi putih ya. Nah, itu bisa kita berikan style seperti itu, atau nanti di pengenalan tentang CSS kita bisa memberikan berdasarkan ke shading style sheet-nya ya. Nah, ini dulu ya kita. Itu contoh style ya. Nah, ini kalian nanti bisa belajar ya tentang oke ya. Nah, selanjutnya itu dari style ini ya, jadi kita bisa ngasih tadi seperti warna, ukuran font ya, bahkan di sini juga bisa kita tambahkan semacam font size ya. Banyak hal yang bisa ditambahkan kalau kita menggunakan style ya. Misalkan font size kita kasih ya berdasarkan ukuran, misalnya kita ingat saya 18 px lah. Kita ingin lihat apa untuk font size-nya. Nah, ini fontnya menjadi lebih besar ya daripada sebelumnya. Bahkan kita bisa mengatur font type dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dilihat untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini ya untuk HTML style ya. Jadi untuk menambahkan elemen ya tadi seperti warna background, warna color font, ukuran dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya ini di dalam HTML juga kita mengenal yang kita sebut sebagai HTML tabel ya. Nah, ini di sini kita akan coba buatkan implementasikan tentang tabel di dalam HTML ya. Nah, ini setelah gambar, nah misalnya ini saya kasih judul heading lagi, copy dari yang sini. Ini untuk menampilkan tabel. Tabel ya misalnya. Nah, untuk menampilkan tabel ya misalnya biar enak. Nah, di sini kita berikan seperti ini tabel ya dan slash tabel. Nah, di sini kita awali untuk membuat
pertama untuk membuat baris kita gunakan tr ya, yang buat /tr ya. Nah di sini kita buatkan dulu di sini, misalkan saya mau membuat tabel tentang TD ini adalah kolomnya ya. Di sini kolom pertama apa, misalnya ini saya mau menampilkan nama ya. Di sini saya menampilkan NIM, misalkan katakanlah sama NIM kelas ya, katakanlah ini ya. Nah kita lihat terlebih dahulu ya outputnya di sini seperti apa. Nah misalkan, nah di sini tidak bordernya belum kelihatan ya nama NIM kelas ya di sini. Nah di bawah ini masih muncul seperti teks biasa saja ya. Nah ini bisa kita berikan semacam tambahan lain ya untuk pewarnaan misalnya. Nah untuk selanjutnya misalkan, untuk selanjutnya setelah nama NIM kelas misalnya ya, kita copy saja lagi, ini strukturnya sama, misalnya nama, ini menampilkan nama mahasiswa misalnya ya. Ini kembali kita isi saja di sini NIM dulu ya. Nah, misalnya di sini NIM-nya kita sini 4231 katakanlah, ini saya asal aja ya misalnya. Anto kelas katakanlah kom 5B ya. Nah, di sini selanjutnya misalkan katakanlah Budi ya 32,5B ya. Kita masukkan lagi. Nah, misalnya 433 di Cantika misalkan 5B ya. Doni akan ya 34 dan misalkan katakanlah seperti ini ya buat 35 ya. Nah ini, nah nanti kan datanya kalau kita lihat masih seperti ini ya, kita belum tampilkan menggunakan CSS yang masih bentuk plain seperti ini ya. Nah, kita bisa tambahkan sedikit CSS ya, sebenarnya saya dahulukan dulu ya, karena nanti mungkin lebih lanjutnya akan saya bahas di pertemuan tentang CSS. Ini saya kasih saja style yang misalkan katakanlah ya. Style. Nah, di sini saya kasih tabel ya. Nah, ini untuk ini ya. Nah, di sini saya isi misalnya font family-nya, misalkan ini bisa kita tambahkan Arial, ini aja ya. Lalu di sini border, ini border collapse ya, kita kasih misalnya collapse ya. White-nya kita lebarkan dia menjadi 100% katakanlah. Nah, selanjutnya di sini nanti saya kasih untuk yang td.th ya. Nah, di sini untuk td di sini kita kasih border katakanlah ya. Di sini untuk 1px ya, di sini tulis solid ya, dan di sini warnanya misalnya warnanya kode hexa ya. 6 misalnya 2456 yang jadi warnanya abu-abu gitu ya. Nah, terus text align. Nah, di sini untuk
rata teksnya, kita pilih left. Nanti lengkap tentang penjelasan ini ada di CSS temuan 3 ya. Sini padding untuk jorok ke dalam sebanyak 8 px ya misalnya. Yang di sini. Nah, di sini untuk tambahannya ya seperti ini ya untuk coba kita cek ya di browsernya. Nah, jadi kurang lebih tabelnya jadi seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan awal mulanya ya, dan di sini kalian bisa lihat ya untuk pertamanya ya. Dan di sini tinggal kita tambahkan saja untuk saya mau nampilkan TR ya, nanti di sini misalkan. Nah, di sini kita tambahkan misalnya TR ya, di sini n th child ya. Di sini kita kasih event ya. Nah, di sini kita kasih event background color, kita kasih juga titik. Oke ya. Nah, di sini kita pindah lagi. Nah, jadi seperti ini zigzag ya. Nah, ini contoh bagaimana kita ingin menampilkan suatu HTML tabel ya. Jadi nanti kalian bisa buat seperti ini ya. Kalau kalian ingin membold di head-nya bisa langsung kasih di sininya ya. Nah, ini bisa kalian kasih bold misalnya. Atau bisa di Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti menjadi tampilan tabelnya menjadi seperti ini, menjadi lebih rapi ya misalkan ya nanti. Nah, ini untuk menampilkan tabel di dalam HTML ya. Jadi nanti ini bisa berguna bagi kalian kalau misalnya untuk menampilkan di dalam sistem informasi ya. Biasanya kita menampilkan data pelanggan, data apa ya misalnya ya. Nah, itu untuk contoh HTML tabel ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada HTML list ya. Nah, ini list di dalam HTML ini ada yang sifatnya unordered list ya. Jadi ini daftar yang tidak berurutan, dimulai dari dengan UL dan setiap item terdaftar dimulai dengan tag LI ya. Nah, nanti di sini seperti apa bentuk dari HTML list ya. Nah, di sini untuk contohnya ya. Nah, ini misalnya kita balik lagi ke kode. Nah, ini setelah tabel katakanlah ya. Ini kita akhiri saja dengan oke. Nah, di sini kita kasih misalkan BR lagi. BR itu untuk enter ya biasanya kalau di web itu. Nah, ini kita order list dulu ya. Pertama tadi itu apa order list ya. Oke. Nah, kita tampilkan di sini UL dulu ya, order list. Nah, di sini kita gunakan katakanlah li. Nah, di sini misalnya saya kasih judul misalkan daftar makanan. Menampilkan list ya ordered list suatu makanan misalkan. Nah,
atau cari suatu bahasa pemrograman lah. Pemrograman. Misalkan mulai dari bahasa C, ya misalnya bahasa HTML, HTML, ya terus CSS, ya terus itu JavaScript katakanlah ya. Nah sini kita pilih PHP, ya. Nah, terus di sini kita pilih Java, ya. Java OP, ya misalnya bahasa Python, ya misalkan. Nah nanti bentuknya di sini, nah seperti ini ya, menampilkan list unordered list, jadi hanya menampilkan dalam bentuk tidak terurut, tidak ada angka, tapi di sini hanya bulat saja ya. Jadi ini ada semacam kayak list lah, list di dalam paragraf ya. Jadi di dalam HTML untuk menampilkannya bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, biasanya nanti ke depannya implementasi unordered list ini bisa digunakan untuk menu ya, menu di atas nanti dikombinasikan dengan CSS ya. Nah, ini basicnya dulu kita pelajari seperti ini untuk yang list unordered list ya. Nah, itu untuk yang list. Nah, selanjutnya dari unordered list ini ya, list lanjutan ini juga ada HTML menampilkan ordered list ya. Nah, ini tadi bedanya, kalau tadi unordered list kita panggil pakai UL, kalau sekarang panggil menggunakan OL ya. Nah, ini tinggal kita copy saja misalnya. Sama dengan menggunakan list ordered list ya. Nah, ini tinggal kita copy paste saja sebenarnya, tinggal kita ganti atasnya. Yang tadi awalnya UL, di sini kita ganti saja jadi OL. LI-nya tetap dipertahankan ya. Seperti ini saja, nanti tinggal kita Nah, ini ya menampilkan list ordered list ya, sesuatu bahasa pemrograman ya. Nanti di sini ada, nah ini ada, kalau tadi perbedaannya, nah di sini hanya menampilkan list dalam bentuk bulat saja ya. Kalau ini sudah ada terurut ya berdasarkan angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu salah satu contoh menampilkan list ordered list dan juga unordered list ya misalnya. Ini bisa kalian gunakan untuk bebas tergantung apa saja ya. Nah, itu selanjutnya, nah dari sini, nah ini iframe ya. Nah, ini tag HTML iframe bisanya menentukan bingkai sebaris ya. Nah, ini misalnya bingkai sebaris digunakan untuk menyematkan dokumen lain di dokumen HTML saat ini ya. Jadi nanti iframe ini bisa menggunakan suatu page untuk menampilkan frame lainnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, kita demokan misalnya untuk membuat iframe. Ini bisa untuk, nah ini kita buatkan iframe ya di sini. Ya, ini sebentar. Nah, untuk selanjutnya itu menampilkan iframe ya. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini ya. Menampilkan iframe. Ya, di sini misalnya
rencananya akan menampilkan iframe untuk menampilkan websitenya UPI misalnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Iframe, case search ya. Nah, ini saya kasih title aja tentang, misalnya di sini saya tulis website UPI katakanlah ya. SRC-nya misalnya URL-nya saya pilih saja ini misalnya https www.upi.edu ya. Nah, ini di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatannya kecil ya. Ini kita bisa perbesar ya di sini untuk yang iframe ini ya. Ini kita kasih title saja ya. Satu misalnya menampilkan iframe. Nah, sini kita kasih sini kita bisa kasih height width-nya ya. Sama kayak image tadi. H ya. Sini kita kasih katakanlah 200 ya. Ini width-nya kasih 300 katakanlah. Nah, ini kita pindah ke web page-nya. Nah, ini ya website UPI masih belum terlihat jelas ya, ini kurang besar ya. Nanti kita bisa berikan yang lebih besar lagi ya misalkan. Nah, di sini white-nya aja kita kasih PX ya misalnya. 1200 kali 768 lah. 768 px. Weight-nya kita agak lebarkan sedikit misalnya 1020. 1020 ya. Nah, sini kita jadinya seperti ini ya. Nah, ini jadi menampilkan website di halaman website atau menampilkan page web di dalam web kita ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini menampilkan iframe ya, misalkan ya, contohnya ini ya. Kita menampilkan web di dalam page kita itu ya. Nah, itu kita ke slide selanjutnya. Nah, oke, paling itu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk dasar-dasar HTML ya yang bisa nanti kita gunakan untuk pertama kali ya. Ini sebenarnya dasar untuk pengenalan basic ya. Jadi nanti ini kalian bisa baca sumber referensi lain dari sumber lain selain dari materi saya. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian cari di internet atau download mengenai belajar tentang HTML dasar, belajar tentang PHP ya dari situs-situs yang terkait ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita memprogram internet untuk pertama kalinya ya. Jadi di sini saya memperkenalkan kepada kalian bagaimana membuat halaman page dasar dengan menggunakan sintak HTML dasar ya. Nah, untuk selanjutnya tugas harian paling yang perlu kalian lakukan itu nanti instalasi editor untuk pemrograman internet ya. Dan kalian nanti diminta buat web page sederhana ya dan menarik menampilkan biodata pribadi ya seperti tulisan di blog tanpa menggunakan CSS, JavaScript atau menggunakan Bootstrap framework. Jadi masih sederhana saja seperti yang saya sudah contohkan gitu. Jadi kita karena
baru pertama belajar HTML ya buatkan saja nanti di sini ya tentang buatkan satu page saja ya nanti, dan di sini kalian bisa membuat misalnya ini nama saya misalkan ya, halo perkenalkan saya siapa, terus nanti ada paragraf mengenai deskripsi singkat tentang diri kalian itu seperti apa ya, terus mungkin nanti bisa menampilkan foto pribadi kalian lagi di mana ya, yang lagi pose yang bagus gitu ya, dan juga nanti bisa menampilkan katakanlah jenjang pendidikan kalian atau makanan favorit atau hobi kalian ya. Jadi bisa menampilkan page sederhana terlebih dahulu ya, mungkin membuat dalam satu halaman page saja ya. Nanti dikumpulkannya yang dikumpulkan hanya file HTML-nya dulu saja gitu ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, silakan. Halo. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Hmm. Buat yang nampilin gambar itu bisa diatur DPI-nya nggak, Pak? Ketajaman gambarnya tuh dari HTML-nya. Kalau ketajaman sih tidak bisa ya, kalau kalau gambar itu cuma bisa mengambil ukuran panjang sama lebar aja. Ketajaman sih tergantung kualitas fotonya sih, Jadi kalau fotonya bagus ya, resolusinya bagus, terus ya baru bisa menampilkan gambarnya. Tapi kalau ya kualitasnya pecah-pecah ya tidak bisa ditampilkan, ya hanya ditampilkan apa adanya gitu ya. Oke. Terus Salman ada ya, gimana Salman? Izin bertanya Pak, apa ada apa ya namanya, saran-saran ekstensi buat Visual Studio Code tuh Pak, buat Ya web gitu? ekstensi video code banyak ya, ada PHP 11 apa gitu ya, itu saya cari di internet, ada untuk kode PHP, terus ada juga untuk HTML, ada untuk JavaScript, ada sih, banyak sih, nanti tinggal dilihat aja extensionnya Salman, tinggal Berarti di-download explore aja. sendiri ya Pak gitu. Nanti cari yang reviewnya paling bagus aja, yang bintangnya paling banyak gitu. Oh ya, siap Pak. Ya. Terus oke ya. Terus ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya gimana Yohanes ya. Untuk deadline pengumpulan tugasnya Pak? Ya paling banter minggu depannya lagi lah, pas minggu depan, ya ini teh hari apa sih, hari Selasa ya, Selasa depan aja sampai jam 9 sampai jam 11 gitu, 11 malam gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya terus ya ada lagi? Ya Pak, izin bertanya. Gimana? Saya Pak. Ya gimana ya, silakan Fadli dulu ya, Fadli dulu. Oke. Ada soalnya Pak. Ya ada. Tuh jadi kayak kita bikin biodata sendiri ya Pak, dalam bentuk HTML gitu ya Pak? Dalam bentuk HTML aja dulu, jangan pakai CSS dulu ya, karena kan belum dijelasin ya, walaupun sudah ada yang ngerti CSS, tapi pakai plain HTML biasa aja dulu gitu ya. Kayak HTML biasa aja dulu ya. Berarti kalau mau ditambah stylenya di bodinya aja ya Pak? Ya, kalau mau tambah style di bodinya aja, kayak yang tadi saya demokan itu Fadli ya. Ya baik Pak. Ya ada lagi ya, silakan. Ini yang rekaman materi yang tadi ini bisa saya lihat di mana lagi ya Pak? Saya di Spada nggak ada soalnya. Nah, nanti akan saya upload di Spada sih, nanti apa gitu ya, siapa Akmal ya. Nah, ya, Akmal nanti saya upload segera di Spada nanti kalau sudah kekuliahan gitu ya. Oke. Ya ada lagi nanti? Halo, ada lagi? Ya. Oke, nanti jelas ya tugasnya apa yang harus dikerjakan ya. Kalian diminta membuat biodata pribadi aja dulu. Jadi membuat semacam plain HTML ya, tadi seperti yang ditanyakan oleh Fadli, kalau mau kasih style cukup di bodinya saja seperti yang tadi saya demokan ya, ganti font dan lain sebagainya. Kita belum mengeksplor menggunakan CSS terlebih dahulu, mungkin nanti setelah pertemuan kedua ya, pertemuan ketiga baru nanti saya bahas sedikit mengenai tentang CSS ya, yang dikumpulkan itu dalam bentuk ininya aja, .html-nya saja ya, langsung ke Spadanya gitu ya, nanti dikumpulkannya itunya file satu page-nya saja gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
ya. Oke sih, kalau tidak ada saya rasa saya cukupkan dulu ya untuk perkuliahan kali ini. Jadi nanti rekaman video akan saya segera upload di Spada, terus nanti presensi akan saya berikan ya sebentar lagi lah, nanti saya mau olah dulu data kaliannya, mau saya tampilkan di presensi itu ya. Itu paling itu dulu kalau perkuliahan kali ini untuk pengenalan tentang pemrograman internet dengan HTML dasarnya. Nah, untuk minggu depan kemungkinan saya tidak masuk secara live session ya, jadi nanti akan saya buatkan rekaman video dan nanti ada tugas harian karena saya ada keperluan untuk ngantar istri saya lagi ujian CPNS ya, jadi itu bentrok harinya, jadi nanti saya kasih tugas, saya kasih video dulu yang nanti bisa kalian pelajari, terus nanti ada tugas yang perlu dikumpulkan lagi ya, nanti tugas pertemuan kedua ya. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, Bapak. ya.